Shalom, pagi semuanya. Suara saya terdengar jelas karena di kolom chat kayaknya banyak yang bilang suaranya kecil ya. Kalau sekarang bisa Jelas Ibu, kedengar? kalau di Oke, saya. puji Tuhan. Oke, saya izin share screen. Oke, sudah kelihatan ya? Kelihatan slide-nya? Kelihatan Bu. Oke. Oke, kita doa dulu sebentar. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sama-sama mau belajar. Itu saja yang berbicara, Tuhan saja yang menguasai hati, perasaan, pikiran, ucapan, perkataan, perbuatan, tingkah laku anakmu ini ya Bapa. Tuhan yang beracara, biar segala sesuatunya seturut kehendak Tuhan dan segala puji hormat syukur kami kembalikan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, ini menyiapkan materi ini kemarin masih bingung gitu. Maksudnya banyak banget yang mau disampaikan seperti biasa, terus akhirnya diputuskan kita kunci di sini dulu gitu. Ini pun mungkin agak padat, semoga semuanya ada sampaikan. Otak dan hati. Seringkali kita suka bilang, ih nggak sinkron banget sih. Aku mikirnya gini, tapi yang dilakukan beda. Atau terutama orang-orang yang patah hati. Apalagi di masyarakat Indonesia ini sering udah ada kesalah kapraan yang akhirnya udah dianggap biasa. Contohnya gini, hati itu kan sebenarnya bukan di sini gitu. Hati itu di kanan bawah gitu, maksudnya organ hati gitu. Terus aku jatuh hati gitu. Istilah-istilah yang biasa seringkali dipakai di masyarakat kita gitu. Padahal sebenarnya sumbernya dari mana? Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar. Ketika mengulik ini juga, saya juga sama-sama belajar. Jadi, otak dan hati ini bisa sinkron nggak ya? Kenapa ya kalau ketemu orang itu, baru lihat dari berapa meter aja udah duk 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 duk. Jantung kenapa bisa begitu ya? Kenapa baru, padahal cuma dari jauh dia juga nggak ngeliat aku. Kenapa aku ngeliat dia udah deg-degan banget? Apa hubungannya ya? Eh, Perasaan ketakutan itu atau tegangnya, kadang kita juga sampai keringat dingin. Itu kita mau lihat hari ini. Nah, ini diingetin lagi materi yang dulu tahun lalu ya. Tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Self itu sendiri ada tubuh, jiwa, dan roh. Yang kalau pernah dengar yang di self freedom itu, materi itu, ini sebenarnya bisa sinkron semuanya. Gitu. Jadi sekarang kita mau bahas lebih ke banyak di area yang tengah ini, jiwa. Karena jiwa itu meliputi segala perasaan, emosi, pikiran, motivasi, ya itu semua ada di jiwa. Nah, ini yang kita mau ngulik hari ini. Oke, tadi kita bicara otak. Ini gatel aja pengen share juga seputar ini. Jadi kadang kita bilang, aduh, hatiku, atau kalau yang suka nonton drakor atau dracin, sarange, wah ini gitu kan, hati gini gitu, hati gitu. Di belakang saya juga tadi barusan aja saya bikin background juga hati gitu. Orang berpikir, aduh sakit hati, sakitnya tuh di sini gitu. Maksudnya selalu pegangnya ke jantung ya, itu heart, hati. Sebenarnya sumbernya di mana sih? Nah, ini otak kita. Otak kita ini yang beratnya nggak sampai 2 kilo ya, kurang lebih, nggak nyampe. Tapi ini dia memegang banyak banget peranan. Jadi yang tadi dibilang kontrol emosi dan sebagainya, ini ada di bagian otak di sini nih, amigdala. Dia yang mempengaruhi motivasi kita, kontrol emosi kita, respon akan ketakutan kita.
bagaimana kita menginterpretasikan non-verbal emotion expression yang kayak tadi. Kenapa ya kalau ketemu dia dari berapa meter aja, ternyata mungkin orang itu yang kita lihat, yang dari jauh kita udah lihat deg-degan, kita takut, kita mau menghindari orang itu, mungkin kita punya memori, di otak kita udah tersimpan memori bahwa orang itu pernah menyakiti kita. Jadi secara tidak langsung panca indera kita nangkep, otak kita udah langsung proses, jangan deket-deket orang itu tuh. Dia kan yang pernah bikin kamu down. Itu udah tersimpan memorinya di otak kita. Nah, ini ada di hipokamus gitu. Memori semua ada di sini nih. Jadi semuanya dikendalikan di sini. Jadi apa yang kita tangkap oleh panca indera kita, oleh sense semuanya, ini diterima, disimpan di otak kita. Makanya kalau saya bilang kalau perkembangan otak anak pertama golden age itu 80% tuh anak PAUD. Sisanya itu 20% anak SD. Jadi sebenarnya kalau pakai minum vitamin apa gitu yang untuk brain itu sebenarnya mau stimulasi utamanya itu ya ketika anak usia dini gitu. Disitulah perkembangan emas otaknya. Semuanya diserap di situ. Makanya pergaulan yang baik mendatangkan kebiasaan yang baik. Kita harus jadi role model itu ketika anak usia dini itu semua disimpan sampai mereka besar nanti gitu. Nah, kalau yang kita udah segede gini, kita mau makan vitamin apapun kalau kita tidak menata pikiran kita dan kita tidak mau berubah, ya kita akan selamanya seperti itu. Nah, hari ini kita sama-sama mau nguliknya, mau belajar gimana supaya mensinkronkan hati dan otak kita. Oke, ini 3R. Saya merumuskan ini dengan 3R. Gimana caranya supaya sinkron? Bisa gak sih sinkron? Kita lihat ya. Bisa gak ya? Yang pertama itu R yang pertama, remember. Ingat status kita. Yang kedua, renew, perbaharui pikiran kita. Yang ketiga, R-nya restart. Mulai lagi. Ini salah ketik. Kita mulai lagi. Praktekan. Oke, nah remember. Remember, ingat status kita. Kita adalah anak. Di Galatia 3:26, karena kita semua adalah anak-anak Elohim oleh iman dalam Kristus Yesus. Itu yang harus diingat. Jangan diingat kesalahan orang, jangan diingat kok dia cepet banget sih suksesnya, kok aku enggak gitu. Yang diingat itu, ingat yang pertama yang harus kita ingat adalah ingat status kita. Kita semua adalah anak-anak Elohim. Terus yang perlu kita ingat juga di Galatia 3:27, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Christ in me, in Christ. Kita ada dalam Kristus. Dan yang ketiga, Titus 2:11, sebab anugerah Elohim yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Kita ingat, kita anak Elohim. Christ in me. Kita juga under grace. Itu yang perlu diingat. Jadi jangan yang diingat, jangan yang nggak penting gitu. Karena kalau udah dewasa itu nggak bisa lagi tuh perkembangan otak seperti golden age sudah nggak mungkin. Yang ada kita menata pikiran kita gitu. Merenewing nanti kita lihat ya. Ini dulu yang pertama, R yang pertama, remember. Ingat status kita. Kita anak, kita in Christ, dan kita under grace. Oke. Nah, ini juga diingatkan lagi di Galatia 4:6, karena kita adalah anak Elohim, karena kita adalah anak, Elohim telah mengutus roh putranya ke dalam hatimu yang berseru, Abba Bapa. Jadi setiap kali kita punya masalah, kita udah dikasih privilege nih. Kita udah dikasih tiketnya ya, untuk langsung bilang sama Bapak kita. Untuk berseru, jangan kemana-mana gitu. Yang pertama kita cari Bapak kita. Nah, yang kedua, R yang kedua adalah renew. Perbaharui pikiran kita. Pikiran kita ini saya mau ini psikologis banget tapi saya mau share. Mungkin pernah ada yang dengar itu mindset. Apa sih mindset? Mindset itu kayak sikap mental kita. A mental attitude that determines how you will react and respond to situation. Apa sikap mental kita?
sikap mental kita yang membedakan kita bagaimana kita bereaksi atau berespon terhadap situasi. Nah, kebanyakan kita ini masih suka di fixed mindset yang nggak mau berubah. Misalnya, aku nggak ada bagus-bagusnya deh. Kalau aku frustasi, aku menyerah aja. Aku nggak suka tantangan. Kayaknya aku cukup aja dia begini aja. Aku nggak pinter, aku nggak bisa, aku nggak cantik. Pantes suamiku ninggalin aku sama cewek lain. Aku nggak pinter, pantesan bos aku nggak naikin jabatan aku nggak pernah dapat promosi. Aku nggak jago khotbah, pantesan aku nggak pernah dikasih jadwal, pantesan aku nggak pernah dianggap, pantesan anakku lebih sayang sama gurunya daripada aku. Aku nggak berguna. Itu fixed mindset. Kenapa ya? Kok aku keriput? Kenapa ya aku sakit? Kenapa aku ini ya? Itu fixed mindset. Itulah yang terputar-putar dalam pikiran kita. Nah, ada satu lagi namanya growth mindset. Growth mindset ini sikap mental kita, pemikiran kita yang berkembang. Aku bisa melakukan segala sesuatu yang aku inginkan. Ketika aku frustasi, aku akan bertahan. Aku mau challenge diri aku. Aku nggak pernah khotbah nih, aku nggak ngerti ayat apa yang harus ditampilkan. But I challenge myself. Aku pasti bisa. Ketika aku gagal, ketika aku salah, aku belajar. Aku akan mencoba dengan sekuat tenaga. Kalau kita ngelihat orang sukses, kita nggak usah julid, kita nggak usah iri. Tapi, gimana cara dia sukses? Itu yang di pikiran kita. Jadi kalau di pikiran kita, pertama terlintas adalah kita iri, berarti kita harus ubah tuh. Kita harus renewing our mind. Kita harus ganti pemikiran kita, bukan kok dia bisa sukses, aku kerja banting tulang dari pagi sampai malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kok aku nggak kaya-kaya ya. Kita ganti, kenapa ya dia bisa sukses? Kita learn, kita pelajari, kita ambil apa yang bisa kita terapkan supaya kita juga ikut sukses. Jadi kita jadikan dia inspirasi, bukan jadi iri. Terus usaha kita, sikap kita itu menentukan segala sesuatunya. Itu growth mindset. Dan sebenarnya ketika saya mau nyampaikan ini, saya mikir, aduh Tuhan ini psikolog banget gak ya? Dan luar biasanya. Ini yang saya selalu, wow. Growth mindset itu di Alkitab, itu Alkitabiah banget. Gitu. Maksudnya ini semuanya nanti saya akan liatin ya di slide selanjutnya. Karena Tuhan Yesus pengen kita punya mindset yang seperti ini. Tuhan nggak pengen kita stuck. Tuhan nggak pengen kita nggak bergerak. Kita berada di terpuruk selamanya. Tuhan nggak mau kayak gitu. Kita anak. Bapak mana sih yang pengen anaknya nggak sukses? Bapak mana sih yang anaknya yang nggak kepengen anaknya berhasil? Pasti pada umumnya sebagian besar orang tua yang normal gitu, orang tua yang normal pasti pengen anaknya sukses. Kalau bisa aku cuma sekolah sampai SMP, kamu ya nak ya, kamu kok bisa sampai kuliah, pasti orang tua kan pengen. Saya ingat banget dulu kong saya bilang, kamu harus kuliah setinggi-tingginya, S1, S2, S3, kamu harus sampai profesor gitu. Saya ingat banget karena engkong itu kakek ya, itu nggak sampai kuliah gitu. Jadi pengen cucunya itu kuliah setinggi-tingginya. Pasti orang tua pengen yang terbaik buat anaknya. Jadi growth mindset ini buat saya ketika saya ngulik ini increase banget gitu. Oke, nanti kita lihat. Itu. Nah, ini kalau dari sisi Alkitab, ini pernah saya bahas di materi self freedom. Gimana kita mau tahu, mau sinkronkan tubuh jiwa roh itu ada mirrornya. Kalau tubuh kita pakai mirror kaca, cermin. Tapi kalau mau sinkronkan jiwa sama roh, kita ada mirrornya apa? Bible. Ya ini sekilas aja saya mau review, karena nyambung. Nah, ini ayatnya. Roma 12, 1-3. Aku menasihati kamu saudara-saudara oleh kemurahan Elohim agar mempersembahkan tubuhmu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus dan dikenan Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati.
Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan, renew, oleh pembaharuan pikiranmu. See? Ini Tuhan Yesus, Tuhan, Bible say, Tuhan bicara. Tuhan nggak pengen kita fix mindset. Tuhan pengen kita growth mindset. Biar kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Karena anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, agar tidak berpikir melampaui yang seharusnya. Don't overthinking. Yang seharusnya dipikirkan tuh nggak usah gitu. Melainkan berpikir jernih, jadi nggak emosional, nggak cuma mengandalkan otot dan emosi. Sebagaimana Elohim telah membagikan takaran iman kepada tiap-tiap orang. Keren banget kan? Oke, next. Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Supaya Elohim Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kemuliaan memberikan kepada kita roh hikmat dan pewahyuan dalam pengenalan akan Dia. Jangan khawatir, ketika kita proses renewing our mind, ketika kita proses untuk memperbaharui pikiran kita, kita diberikan, ingat, remember status kita, anak, kita diberikan roh hikmat dan pewahyuan dalam proses kita mengenal Bapa kita. Supaya Dia juga menerangi mata hati kita, sehingga kita mengetahui harapan apa yang terkandung dalam panggilannya, dan betapa kaya kemuliaan warisannya bagi orang-orang kudus. Kita nggak pernah sendirian. Dalam proses itu, kita selalu punya Tuhan yang dampingin kita. Roh Kudus selalu ada dalam kita, yang akan menerangi setiap hati pikiran kita. Sebab Roma 8 ayat 6, sebab pikiran kedagingan adalah kematian, tetapi pikiran roh adalah kehidupan dan damai sejahtera. Oke, ini yang kemarin juga. Ini kalau kita pengenalan knowledge, understanding God's word yang tadi mirroring, gimana kita mau menguatkan, mau menyingkronkan jiwa dan roh. Itu kita caranya adalah pertama, kita harus pengenalan dan pemahaman akan firman Tuhan. Caranya ya baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Yang kedua, berpikir secara roh, bukan kedagingan. Nah, kita akan mengenal segala yang baik dari kita, dan itu adalah proses untuk bekerjanya iman kita. Ya, dan kita akan mengenal semua yang baik yang Tuhan berikan bagi kita. Di Filemon 1 ayat 6, aku berdoa supaya keyakinan yang kita miliki itu akan memperdalam pengertianmu tentang setiap berkat yang menjadi milik kita dalam Kristus. Kalau di bahasa Inggris, berkat ini diartikan good things, ya, semua yang baik, semua yang baik-baik lah, good things itu menjadi berkat yang semuanya udah ada dalam kita. Kepintaran, hikmat, kecerdasan, apalagi kesabaran, kelembutan, boro-boro lembut. Kayaknya aku sumbu pendek deh, kesilut aja langsung bawanya emosi, dipancing dikit udah bawaannya pengennya nyerang terus gitu. Tenang, sebenarnya kita tuh bisa untuk sabar. Sebenarnya kita semua yang baik-baik, buah-buah roh itu semuanya ada dalam kita. Tinggal kita mau keluarin atau enggak. Ketika kita mau renewing enggak. Oke, next. Yang ketiga, restart. Ketika kita udah renewing our mind, kita udah perbaharui pikiran kita, kita mau ambil langkah apa? Kayak ini yang saya yang tadi saya bilang. Growth mindset in Christ. Ini kita udah punya pembaharuan pikiran kita. Nih, kalau di sini I will have a positive attitude, kita bikin langkah imannya apa? Aku akan mempunyai sikap yang positif. Dimulai dari apa? Karena itu, jika aku makan atau minum atau melakukan apapun, sesuatu apapun lah, aku akan lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang kita ingat. Ketika kita udah remember, kita udah ingat status kita, anak, in Christ, under grace. Kita udah renewing our mind, kita ambil langkah, kita mulai lagi, kita praktekkan. Oke, aku akan mencoba, aku akan berusaha lagi. Ketika tahun lalu bisnisku bangkrut, online shopku udah hampir tutup, dagangan online makanan mau dijual online nggak laku. Oke, sekarang kita udah renewing our mind.
Apapun yang aku lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Fokusnya udah diganti. Kalau kemarin fokusnya cuan, untung, sekarang untung itu bonus. Tapi yang utama fokusnya Tuhan Yesus. Untung bonus, fokusnya Tuhan Yesus. Prosesnya bareng Yesus. Karena apa? Semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ngandelin kekuatan sendiri, nggak mampu. Saya ngomong gini, saya udah bilang gitu, Tuhan yakin aku nggak mampu ngomong kayak gini. Tapi ketika saya sekarang nih kayak gini nih ngalir aja. Saya nggak ngerti, makanya saya bilang, wow, ini Tuhan yang bekerja. Karena kalau tahu saya pastor saya belum siapin materi, baru malam ini gitu. Tapi kalau udah ngomong gini, saya makin dikuatin gitu. Kalau kita fokusnya Yesus, the process, jangan khawatir. Dia yang akan bekerja bareng kita. Karena kita ini anaknya. Dia pasti akan mampukan kita. Grow mindset in Christ. Grow mindset di sekuler life aja, di kehidupan sekuler, itu aja dahsyat. Ini udah ada pergerakannya. Mungkin kalau di Singapura katanya udah semuanya sampai sekolah-sekolah udah grow mindset ya, udah grow mindset training gitu. Semua guru udah di training about grow mindset. Apalagi kita grow mindset in Christ. Kurang apalagi gitu dahsyatnya. Jadi ini salah satu restart langkah kita yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, semuanya fokusnya Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan, fokusnya Jesus. Yang kedua, I won't give up. Sama-sama boleh tulis di kolom chat. Fokus Yesus. Terus aku tidak mau menyerah. I won't give up. Boleh tulis di kolom chat sebagai langkah restart kita. And let us not grow weary of doing good. For in due season we will reap. If we do not give up. Janganlah lelah. Galatia 6:9. Dalam berbuat kebaikan. Karena jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. Janji Tuhan, jangan menyerah, jangan lelah. Indah pada waktunya. Ini grow mindset in Christ. Mistakes can help me learn. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita gagal, yang suka trading, yang suka, saya salah ngambil keputusan, atau yang mau memutuskan sesuatu salah, ngambil keputusan, ingat, fixed mindset pasti berpikir, ya udah kita selamanya gagal. Aku nyesel terus. Tapi kalau growth mindset in Christ, mikirnya kayak gini. Kesalahan membuat aku belajar. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu sukacita apabila kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pencobaan, kegagalan, keterpurukan itu dianggap sebagai suatu sukacita. Ini kalau Bible says. Ketahuilah bahwa ujian iman itu mengerjakan ketabahan. Kalau di Inggris itu perseverance, grit, tahan banting gitu. Daya juang. Biarlah ketabahan itu menyelesaikan sampai akhir, supaya kamu dewasa dan lengkap tanpa kekurangan apapun. That's a process. Life process. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita gagal, anggap itu sebagai pelajaran. Jangan langsung menyerah. Di situ Tuhan mau ngajarin kita untuk punya perseverance, mental sukses. Dan ini ayat yang dari kecil saya ingat banget. Kalau saya mau ujian mau apa, aku pasti bisa. I can do all things through Christ who strengthens me. Kalau mau ujian sidang, I can do all things through Christ who strengthens me. Berulang-ulang ngomong ini, tapi ya ini, that's it gitu. Filipi 4 ayat 13. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan padaku. Remember, kita anak in Christ, under grace, di dalam Kristus kita dapat melakukan segala perkara karena Tuhan yang memberi kekuatan pada kita. Karena sebenarnya Tuhan yang lakukan buat kita. Kita cuma cukup yakin dan percaya, kerjakan. Nah, ini
salah satu kesimpulannya, saya mau refresh lagi, berulang-ulang kalau ketemu saya kasih ini. Kenapa? Karena renewing, ketika tadi kita sudah remember our status ya, in Christ, anak, under grace, kita renewing our mind dengan pemahaman dan pengertian akan firman Tuhan. Kita berpikir secara roh, bukan daging lagi. Kita mengetahui segala yang baik dalam kita dan kita memiliki proses. Kita udah punya pikiran kalau kita ada kesabaran, ada pertumbuhan, ada pengertian, kedewasaan dalam kita. Kita percaya, kita udah renewing our mind, kita juga memunculkan apa? New attitude, positive attitude. Yang tadinya sumbu pendek, gampang marah, kita tahu, oh, kita udah lebih tenang lagi. Kita udah yang nggak percaya diri, kita jadi percaya diri. Yang insecure, yang nggak yakin, kita jadi lebih secure. Kita percaya kita bisa confront problems, menghadapi setiap permasalahan. Karena kita udah tahu, kita udah renewing our mind. We are not alone, kita nggak sendiri. Kita in Christ. Tuhan yang akan bekerja. Tuhan nggak akan ninggalin kita sendirian. Setelah itu kita akan melihat Spirit of Jesus itu kita akan rasakan dan kita lihat. Dan itu akan mempengaruhi personality kita, jiwa kita. Dan orang, tubuh kita ini juga akan terpengaruh dan kita bisa touching other people. Oke, kesimpulan pertama. Ini ayat yang keluar lagi. Karena ini menurut saya ayat yang sangat holistik. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dan biarlah Elohim damai sejahtera menguduskan kita sepenuhnya, juga memelihara seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita, sehingga tidak bercacat pada saat kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera. Apa sih yang paling kita inginkan dalam hidup? Kita hidup damai. Sinkron, roh, jiwa, tubuh kita. Sampai nanti kita ketemu Tuhan kita nggak bikin dia sedih, tapi dia boleh senyum sama kita. Itu kalau saya selalu bilang gitu. Saya paling takut dalam hidup ini adalah ketika bikin Tuhan Yesus sedih. Baru ngomong begini aja saya udah takut. Maksudnya udah sedih gitu. Aku paling nggak pengen. Karena kalau saya ini rahasia saya. Maksudnya saya ngasih tahu ya, bukan rahasia lagi. Tapi saya selalu bilang gini, Coach Koido, Tuhan, ini nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau mau ngambil keputusan atau mau melangkah, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat-Mu. Open your doors. Tapi kalau itu sekiranya Tuhan Maha tahu kan, sekiranya di depan itu bisa bikin kau sedih, bikin aku jadi sombong, terus aku bikin kau sedih, tutup Tuhan. Tutup dari awal aksesnya. Karena Kau yang Maha tahu. Dan Tuhan tahu, aku paling nggak bisa bikin kau sedih. Jadi jangan sampai Tuhan arahkan ke sana. Setelah itu, ya lakukan aja. Karena percaya, kalau emang Tuhan izinin, ya pasti Tuhan bukain jalan. Sesimpel itu. Oke, simpulannya lagi. Jadi, otak dan hati dapat sejalan sinkron. Karena sebenarnya sumbernya itu di otak. Perasaan, jatuh cinta itu kan dari mana jatuhnya, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Itu kan ada lagunya. Mata itu kan sense ya, salah satu five sense ini. Tapi itu memerintahkan otak. Gitu. Makanya bisa deg-degan kalau ketemu orang yang kita suka kayak gitu. Itu pusatnya di otak. Jadi kalau kita udah bisa growth mindset in Christ, otomatis kita sinkron tuh otak sama hati. Dan ingat 3R tadi, remember. Ingat status kita anak Elohim, kita in Christ, kita under grace. Kita renewing, perbaharui pikiran kita, growth mindset in Christ. Restart, kita mulai kembali praktekan. Dan ayat terakhir yang saya mau share, ini ayat yang YHS juga share ya. Dan ini nyambung dengan 3R tadi. Dari Yesaya 61 ayat 1, saya bacakan ya. Roh Yahweh Elohim ada padaku. Remember, ingat ya, ingat status kita. Ingat, kita in Christ. Roh Yahweh Elohim ada padaku. Kita renewing our mind. Kita perbaharui pikiran kita, growth mindset, karena Yahweh telah mengurapi aku. Terus kita mau restart. Kita melakukan apa? Ini pesannya, untuk menyampaikan kabar baik kepada yang miskin. Dia mengutus aku untuk menyembuhkan hati yang terluka,
untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kebebasan dari penjara. Jadi ingat 3R. Remember, ingat status kita. Anak, in Christ, under grace. Kita renew our mind, perbaharui pikiran kita. Pasti mampu. Kenapa? Karena Bapak Yahweh sendiri yang mengurapi kita, memampukan kita. Roh Kudus selalu ada dalam kita, menuntun setiap langkah kita. Every decision yang akan kita buat, Tuhan yang ada dalam setiap keputusan kita. Restart, Dia mengutus kita, kita mau langsung praktekkan. Di profesi apapun yang Tuhan percayakan pada kita, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan pasti mampukan kita. Semangat, itu yang saya mau sharingkan. Kita sama-sama belajar, otak dan hati bisa sinkron, dan 3R tadi. Remember, renewing, and restart. Yeshua HaMashiach, bless us.